Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Pak. Terima kasih. Gimana kabar kalian di rumah? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sebelumnya kalian sudah mengisi di Google Form tentang absen yang linknya sudah Pak Guru share kepada Mas Senaryanto sebagai ketua kelas. Monggo untuk dipimpin doa, Mas. Baik Pak. Mari teman-teman untuk mengawali pembelajaran pagi ini kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih hadir semuanya ya di sini. Dari Mas Haryanto, Bu Mbak Irohyati sudah hadir semuanya ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dan ekosistem, pembelajaran 5. Marilah kita untuk menyemangati, kita menyanyikan lagu dulu ya. Lagunya yaitu Pak Guru pilihkan, yaitu Lihat Kebunku. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh berbunga, ada yang putih. Setiap hari ku bawa hati semuanya indah. Terima kasih atas lagu yang dinyanyikan kita bersama-sama. Dari lagu yang tadi kalian nyanyikan, kira-kira kita bisa mengidentifikasi, kita bisa melihat kira-kira apa saja yang ada di kebun tersebut. Apakah itu hewan, apakah tumbuhan? Coba Mas Senaryanto, kira-kira yang ada di kebun itu kira-kira ada burung Pak. Burung, bagus. Terima kasih. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita akan ada beberapa muatan pelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Untuk tujuan pembelajaran IPA yaitu dengan membaca teks hubungan makhluk hidup dan ekosistem secara daring, peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh hubungan saling ketergantungan makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, nanti dengan bertanya jawab, kalian nanti bertanya jawab melalui WhatsApp, ya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian simbiosis. Yang ketiga, nanti mendiskusikan melalui WhatsApp secara berkelompok. Nanti diskusikan, yaitu membedakan antara 3 jenis simbiosis. Terus untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tujuan pembelajaran dengan membaca teks non-fiksi tentang hubungan simbiosis makhluk hidup, peserta didik dapat mengidentifikasi 5 fakta tentang teks non-fiksi. Nanti bertanya jawab melalui WhatsApp juga, bisa melalui voice note, bisa melalui suara. Peserta didik dapat menjelaskan 5 informasi pada teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, dengan penugasan secara online, peserta didik dapat menuliskan teks non-fiksi. Untuk yang ketiga, muatan mapel ketiga yaitu tentang SPDP. SPDP nanti dengan membaca teks alam tarian, peserta didik dapat menjelaskan 5 informasi tentang tarian tersebut. Yang kedua, mengamati video tentang tarian, peserta didik dapat menjelaskan 5 informasi tentang tarian tersebut. Terus yang ketiga, dengan membaca teks dapat menyebutkan 3 properti yang digunakan untuk tarian tersebut. Yang keempat, dengan mengamati video, tirukan dengan menggunakan alat sederhana. Baik, anak-anakku sekalian, kita langsung masuk ke simbiosis. Coba Mbak Meika Rahayu untuk membacakan 3 jenis simbiosis. Ya Pak. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme.
Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Betul, Pak. Terima kasih. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satunya itu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya itu mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, kira-kira contoh yang lain. Contoh yang lain dari simbiosis mutualisme, kira-kira apa? Coba. Selain tadi bunga dan kupu-kupu, mungkin ada lagi? Burung jalak dengan kerbau. Oh iya, itu benar. Itu Mas Henaryanto sangat tepat sekali. Keduanya saling menguntungkan. Burung jalaknya mendapatkan makanan dan kerbaunya butuhnya juga hilang. Setelah mempelajari tugas jenis simbiosis tersebut, kalian akan mengerjakan yaitu pamflet. Apa itu pamflet? Guru jelaskan dulu sebelum kalian membuat pamflet. Apa itu pamflet? Yaitu pamflet adalah tulisan yang dapat disertai gambar atau tiga, bisa dengan gambar, bisa dengan tiga gambar yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Ya, jadi untuk tugas awal kalian mengerjakan LKPD 1, yaitu peserta didik mampu membuat pamflet tentang simbiosis dengan benar dan menarik tentunya. Nah, kita menginjak lagi yang kaitannya dengan masih dengan simbiosis, yaitu menulis teks non-fiksi. Apa teks non-fiksi? Nah, teks yang dibuat berdasarkan realita pernyataan, ya, berarti tidak mengada-ngada di sini ya. Ya, yang terjadi sesungguhnya, yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Terus nanti untuk bahasa Indonesia tersebut kalian akan diberi tugas yaitu menulis teks non-fiksi. Yang terakhir yaitu muatan SBDP. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, yaitu tepatnya di Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka. Ya, ini namanya ini, bisa dibaca sendiri. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan. Ya, tarian tersebut menirukan gerak hewan, seperti unggas, kelinci, dan monyet. Untuk LKPD, untuk tugas yang SBDP, nanti kalian menirukan gerakan tersebut, tarian tersebut, dan di video. Untuk videonya nanti langsung dikirim Japri ke Pak Guru. Selain itu nanti terakhir, kalian mengerjakan evaluasi yang ada di Google Formulir. Oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini, Pak Guru simpulkan, yaitu yang pertama, kalian sudah bisa memahami tentang simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang kedua, kalian sudah bisa mempelajari tentang apa itu teks non-fiksi dan contoh-contohnya. Yang ketiga, kalian sudah bisa memahami tarian yang berasal dari suku Mentawai. Baik, Mas Henaryanto untuk mengakhiri kegiatan pagi hari ini untuk berdoa. Oke, Pak. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.